Kembali bersama kami di Kontroversi. Saya akan langsung kembali kepada Mas Febri. Tadi sempat saya potong. Silakan Mas Febri, tanggapannya. Jadi apa yang disampaikan kuasa hukum dari Richard dan Ricky itu benar ya. Karena mereka memang tidak melihat secara langsung, Ricky dan Richard tidak melihat secara langsung peristiwa di rumah Magelang tanggal 7 tersebut, kekerasan seksual. Yang melihat peristiwa pasca itu adalah Susi dan Kuat soal mengendap-endap, dan tadi terkonfirmasi bahwa Kuat memang ngomong ke Ricky terkait dengan peristiwa itu. Melihat Joshua turun dari lantai 2, padahal lantai 2 itu adalah lantai keluarga. Jadi hanya Bu Putri dan Pak Ferdi Sambo di sana dan satu kamar anak. Nggak boleh itu ajudan atau ART naik kecuali memang ada kebutuhan dan dipanggil, dan tidak ada panggilan sama sekali pada saat itu. Itu yang pertama. Tapi Mas Roni tadi tidak menyampaikan bahwa sebenarnya Bu Putri hari itu tanggal 7 menelpon Richard. Dan Richard menyampaikan dalam proses persidangan bahwa ketika Bu Putri menelpon dan suruh balik itu, Bu Putri dalam keadaan tertekan dan menangis. Jadi memang ada peristiwa yang tidak mungkin diabaikan yang terjadi pada tanggal 7. Persoalannya adalah dakwaan jaksa menghilangkan peristiwa tersebut seolah-olah tidak terjadi. Interupsi Bang, itu kapan dia pingsan? proses. Karena katanya tadi si Putri itu setengah pingsan, yang sana bilang pingsan. Lalu kok bisa menelpon yang pingsan? Inilah kebohongan itu. Kok ada orang setengah pingsan dan pingsan bisa pula bertelepon sama? Jadi Pak Kamarudin sama tidak lagi? mengikuti secara baik tadi kronologisnya. Ya, Ingin maksudnya, saya sampaikan ya, bahwa kan Susi pingsan. Kok bisa dan telepon? Kuat melihat Bu Putri di depan kamar setengah pingsan. Itu yang disebut oleh yang Susi. sana pingsan, ini setengah pingsan. Dengerin Kapan dulu, teleponnya? dengerin dulu. Ya. Menemukan Bu Putri setengah pingsan di luar kamar. Kenapa setengah pingsan? Karena menurut Susi ya, ini Nggak, bukan pertanyaan terminologi saya, medis. telepon dulu baru pingsan atau pingsan dulu baru telepon? Makanya didengar dulu Pak Kamarudin, biar paham pertanyaan saya belum kronologisnya bagaimana. Setelah itu, Kuat dan Susi membawa Bu Putri ke dalam kamar untuk istirahat. Setelah di kamar itulah kemudian menelpon Richard. Jadi jangan dicampur adukan, jangan biasakan mencampur Baik. adukan fakta satu Kalau dengan setelah fakta di yang kamar, lain. saya ikuti ya, saya ikuti. Kalau setelah di kamar menelepon, berarti baik ART Susi maupun siapa namanya, Kuat Ma'ruf sudah mendengar percakapan itu. Karena yang menolong ke kamar tidur itu adalah ART Susi dan Kuat Ma'ruf. Tetapi kenapa Kuat Ma'ruf maupun Susi tak mengerti apa-apa yang terjadi? Nah Kalau itu sudah beda, diantar ke itu kamar. beda lagi Pak Kamarudin. Inilah Jadi kebohongan itu. Bu Putri itu menelpon Richard, menyuruh Richard kembali karena Richard dan Ricky itu berada di luar. Apa yang didengar oleh Iya, Kuat mengapa Ma'ruf Susi dan tak Susi? mendengar telepon itu? Mereka mendengar. Kalau Nggak Anda ada. simak Di depan fakta hakim dia bilang tidak dengar. persidangan, Anda akan melihat bahwa itu terkonfirmasi. Bahkan Richard mengatakan benar ada telepon tersebut. Kemudian ada nggak Ini Anda nggak visum nyimak fakta psikiatrum? persidangan Ada nggak visum kemudian repertum yang mengatakan dan menyatakan menyimpulkan alat seolah-olah kemanuannya ada rusak? kebohongan. Jadi informasi-informasi yang tidak benar tersebut harus diklarifikasi Pak Ya makanya saya Kamarudin. klarifikasi, ada nggak visum repertum sampai visum psikiatrum yang menyatakan alat kelaminnya Bu Putri Chandrawati rusak? Karena kalau pemerkosaan pasti dia rusak, minimal lecet. Karena kalau sama-sama basah, itu namanya suka sama suka, itu pasti mendesah kan begitu loh. Saya koreksi ya. Yang mana yang benar? Saya koreksi, kalau Gitu Anda loh. baca undang-undang tentang kekerasan seksual, saya tidak tahu Anda membaca Bukan atau pertanyaan tidak. saya, ada nggak visumnya? Kalau Anda membaca undang-undang kekerasan seksual, visum itu bukan bukti tunggal. Oke, visum psikiatrum. Justru ketika di undang-undang kekerasan seksual yang baru itu, yang baru disahkan, saya nggak tahu Anda baca Ya atau mana tidak ya. buktinya ada kekerasan? Satu keterangan dari korban itu dikonfirmasi Keterangan oleh korban itu di Duren 3. psikolog forensik. Enggak, kalau di penyidikan keterangan korban itu kalau Anda baca berkas, keterangan korban itu terjadi di Magelang. Yang di Duren 3 itu rekayasa dan Baik, skenario. pakaian Oke, dalamnya baik. Putri ada yang nggak dijadikan Saya- jadi bukti, baik, barang bukti? saya- Ketika- Celana dalamnya. Saya kira cukup, saya- ketika Tahan dulu. keterangan Putri itu disampaikan, apa bukti Pertanyaan konfirmasinya? saya, celana Oke, dalam sebelum Putri kita itu kemana-mana, dijadikan baik. Kalau Anda Pak paham Kamarudin, dengan Mas Febri. psikologi forensik, Anda akan mengetahui. itu teori Oke. hukum. Yang saya Bukan tanya dulu, barang Pak Kamarudin, buktinya Mas Febri. dijadikan Ini Saya nggak? keterangan ahli dan juga bukti surat. Kalau Ahli Anda itu paham pendapat. soal alat Saya akan bukti, langsung Saya- tanyakan Anda kepada akan Prof. bisa menerima Prof. Hidno. Saya Ada baru dua memeriksa keterangan yang ahli berbeda minggu di yang lalu, sini. ahli itu biasa berpendapat. Ada dua keterangan yang berbeda Pertanyaan di saya, sini. barang buktinya ada nggak celana dalamnya? Majelis hakim nanti akan melihat yang mana nih kemudian, Prof. Hidno? Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau kita mencoba merunut suatu peristiwa
pengungkapan suatu perkara yang terkait dengan pembuktian, dari 7 sistem yang dilakukan oleh majelis hakim, sekarang tinggal 3 dari 7. Yaitu adalah cara melakukan penembakan dan jenis tembakannya. Yang terakhir adalah motif. Yang kita bicarakan ini adalah bicara motif. Lah, motif. Karena dalam suatu tindak pidana pasti ada motif. Ya. Hakim akan mencecar terus karena dalam suatu putusan nanti akan memberikan suatu gambar motifnya apa. Jadi agak janggal. Oleh karena itu, apakah motif perkosaan, apakah motif pelecehan, kita belum melihat. Karena memang betul keterangan Bu PC ada pengakuan. Tapi nanti kesaksian dari psikologi forensik itu pasti akan dilihat. Pertanyaannya nanti, apakah dari penasihat hukum Joshua juga mengajukan uji keterangan ahli? Karena keterangan ahli yang disampaikan itu masih dalam keterangan ahli BAP yang belum diuji. Sekarang makanya nanti perlu adanya suatu antar uji keterangan ahli di dalam suatu keterangan forensik tadi. Dan jangan lupa Bang, waktu dan tempat kejadian. Ya, waktu sudah lampau pasti. Karena di bulan Juni Bang, Joshua sudah mengalami berkali-kali pengancaman. Padahal menurut si rekan Febri, pemerkosaan atau pelecehan baru terjadi tanggal 7 pada 8. Ini juga informasi yang tidak sedangkan bohong, pengancaman tidak sudah benar terjadi atau informasi berdasarkan bohong yang rekaman harus saya elektronik pada bulan klarifikasi. Juni, tanggal Di 19, fakta tanggal persidangan, 21. di fakta Dan persidangan, motifnya di situ. di fakta persidangan, Pak Kamarudin mungkin tidak mengikuti. Justru sampai dengan tanggal 7 dini hari, itu kondisi Pak Verdi Sambo, Bu Putri dan seluruh ajudan itu masih baik-baik saja. Buktinya apa? Ada perayaan ulang tahun perkawinan dan di sana ada Joshua, di sana ada Richard, di sana ada Ricky. Ada videonya yang kami tayangkan di persidangan. Dan Anda tahu siapa yang diminta tolong oleh Verdi Sambo untuk membeli kue tersebut sebagai kejutan terhadap istrinya. Itu Joshua yang diminta tolong. Kemudian Joshua mengajak ajudan yang lain. Apakah rekan Febri mau menganulir keterangan saksi-saksi ada kondisi ajudan yang yang menyatakan sebenarnya bahwa Joshua baik-baik itu sering saja. mengancam foto, Jadi- sering memakai parfum yang sama dengan Ibu Putri? Jadi Anda Apa itu mau ngarang dianulir juga kalau sebagai melihat, keterangan bohong? kalau mengatakan Joshua itu sudah ditekan beberapa kali. Bahkan kalau Anda ingat ketika Anda menjadi saksi dalam persidangan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri, hakim mengkonfirmasi dengan Vera yang Anda mengatakan seolah-olah Bagaimana ada dengan rekaman tekanan elektronik? terhadap Joshua. Bagaimana Tapi dengan Vera rekaman elektronik yang mengatakan tanggal 19 pada dan saat 21? itu sebenarnya tidak ada tekanan sama sekali. Jadi keterangan Anda sebenarnya Itu tanggal 19 berulang 21 kali ada. sudah gugur. Ada rekaman elektronik. Sehingga itu yang membuka perkara ini. Anda tidak bisa dipercaya ketika mengatakan ini bahwa Baik. dalam Itu posisi bukti loh, bukti rekaman Baik. elektronik loh. Saya ingin Loh, kita- itu sudah gugur dalam proses Baik. persidangan. Apa yang nyimak gugur? fakta Nggak ada persidangan pengadilan, nggak sih sebenarnya? nggak ada putusan pengadilan atau penetapan yang tadi gugur. Justru terbukanya perkara ini adalah saya buka berdasarkan rekaman elektronik tanggal 19 dan 21 bahwa dia sudah diancam mau dibunuh. Terulang lagi tanggal 7. Itu sudah Rekaman elektronik terbantahkan ini bila dalam yang proses membuka ini semua. persidangan. Jangan Dan bilang Anda gugur. tidak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh hakim Mas pada Febri saat itu. dan juga Pak Kamarudin, nanti kita akan lihat lagi ya. Saya mau move on dulu dari persoalan ini. Kita akan kemudian nanti dengarkan juga apa saja bantahan dari Richard Eliezer berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Verdi Sambo dalam persidangan. Kita akan bahas itu nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.